Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, juga saudara dan saudara sekalian jemaah Masjid Kobong Rejo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kalau disingkat yang MPR juga nih. Harusnya ini MPR duluan, baru MPR kedua. Alhamdulillah, karunia Allah juga kita malam ini berada di malam yang ke-6. Tidak terasa Ramadan tinggal 23 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi seluruh amal-amal kita di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Jemaah sekalian, di surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menyampaikan kepada kita satu peristiwa yang nanti akan terjadi di hari akhir. Allah menyebutnya dengan ungkapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu 'ala nafsihi basyirah. Lanjutannya apa dia maskernya? Kalau ada yang bisa, ada door prize menjadikan nanti boleh dibawa pulang. Balil insanu 'ala nafsihi basyirah walau alqa ma'adhirah. Dua ayat ini mengisahkan bahwa nanti di akhirat setiap manusia itu akan menjadi saksi. Saksi atas siapa? Atas dirinya sendiri. Jadi di akhirat nggak perlu saksi teman kita, tetangga kita, karib kerabat kita. Kitalah yang nanti akan menjadi saksi atas diri kita sendiri, baik saksi kebaikan ataupun saksi keburukan. Bisa jadi lisan kita menyampaikan banyak sekali alasan, tetapi alasan itu sangat boleh jadi dibantah oleh tangan kita, oleh mata kita, oleh telinga kita, kaki kita, dan seluruh tubuh kita, menjadi saksi atas diri kita sendiri. Kemungkinannya besok pada saat kita menjadi saksi atas diri kita sendiri, itu menjadi saksi yang meringankan atau memberatkan. Kemungkinannya, logikanya harusnya menjadi saksi yang meringankan. Soalnya kita bersaksi atas diri kita sendiri. Tetapi kalau kemudian kita lihat ayat-ayat yang lain di surat Yasin, semisal Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita akan menjadi saksi yang memberatkan. Kita sendiri akan menjadi saksi yang memberatkan untuk diri kita sendiri. Dikuatkan lagi di ayat yang ke-24, surat yang ke-24, surat An-Nur. Allah juga mengungkapkan hal yang sama. Dan sangat boleh jadi waktu itu seperti yang disebutkan oleh Allah dilanjutkan ayat surat Qiyamah tadi, walau alqa ma'adhirah.
Betapapun kita kemudian menyampaikan banyak alasan, dibantah oleh diri kita sendiri. Menyampaikan lagi alasan, dibantah lagi oleh diri kita sendiri. Berarti pada saat itu, ya Allah, kita telah menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Kemungkinan seperti ini tentu saja tidak muncul tiba-tiba. Apa yang terjadi di hari kiamat di mana kita menjadi saksi yang memberatkan atas diri kita, itu adalah manifestasi dari permusuhan yang terjadi pada diri kita sendiri ketika kita hidup di alam dunia. Ya, itu cerminan saja dari apa yang sebenarnya telah terjadi waktu kita masih hidup di alam dunia. Kadang tanpa kita sadari, ya mas sekalian yang dirahmati Allah, kita sedang memusuhi diri kita sendiri. Kalau kita mempertahankan permusuhan kita dengan diri kita ketika hidup di dunia, maka itulah yang nanti akan terjadi di hari akhir. Kecuali kalau kemudian kita merubah diri kita menjadi sahabat yang baik bagi diri kita sendiri. Dan tinggal sekarang kita ini sama-sama melihat apakah saat ini kita adalah sahabat bagi diri kita ataukah kita musuh bagi diri kita. Kita lihat terlebih dahulu logika permusuhan. Mungkinkah ada seorang musuh yang mau memenuhi keinginan musuhnya? A musuhnya sama B. B ingin sesuatu. Mungkinkah A ini memenuhi keinginan B terhadap sesuatu itu? Jangan harap. Ada musuh kok memenuhi keinginan musuh. Yang namanya musuh, akhirnya musuh itu tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kalaupun harus memenuhi, itu dengan rasa ringan atau berat? Bawahan musuhan sama atasannya. Atasan bilang, saya butuh ini. Sebenarnya tentu bawahan ini gak mau kan? Cuma dia tahu betul nasibnya kalau tidak memenuhi atasannya. Dia pun akhirnya memenuhi atasan itu, memenuhi keinginan atasan tadi. Kira-kira waktu memenuhi keinginan atasan itu rasanya berat atau ringan? Berat. Kenapa? Musuhan. Beda kalau dia bersahabat dengan atasannya. Wah, kalau atasannya menginginkan sesuatu, ringan sekali memenuhi keinginan atasannya. Sesungguhnya seperti ini sangat mungkin terjadi pada diri kita. Sebagai contoh, inginkah kita menjadi ahli tahajud? Ingin? Tolong jawab ya maaf. Kalau ingin ya ingin, kalau enggak ya enggak, tegas gitu, jelas ya. Laki-laki semua kan pandai. Masa nggak bisa tegas? Ini dari ahli tahajud? Ya. Kita semua ingin jadi ahli tahajud. Pertanyaannya, jadi ahli tahajud itu ringan atau berat? Ringan atau berat? Nah, berarti dari musuh. Ya. Kita ingin jadi ahli tahajud, tapi keinginan kita untuk menjadi ahli tahajud ternyata di sisi yang lain kita bilang berat. Berarti kita merasa berat memenuhi keinginan diri kita untuk menjadi ahli tahajud. Itu indikasi apa? Musuhan. Kalau nggak musuhan, mau kita ingin, ya segala yang kita inginkan, usaha dan usahanya pasti ringan. Ingin sate, uang ada, tenaga ada, gampang nggak memenuhi? Iya. Tapi entah kenapa kalau babnya bab persatean, kita begitu sangat bersahabat dengan diri kita. Tapi kalau babnya bab tahajud, ternyata kita berubah menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Ini jadi pemaaf.
jadi pemaaf? Acung tangan yang ingin jadi pendendam? Nggak ada. Berarti semua kita ingin jadi pemaaf. Mudahkan kita memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti diri kita begitu sangat dalam. Berat atau ringan? Musuh. Katanya pengen. Kenapa tiba-tiba berat untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita? Dan kalau kita tanya, kenapa kita berat untuk memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti kita? Kenapa kita berat? Keluarlah alasan kan? Betul apa yang dikatakan oleh Allah tadi, walau al-qah ma'adhirah. Keluarlah alasan-alasan. Ya habis dia menyakiti saya begitu sangat dalam. Ya siapa orang yang gak tersinggung? Semua orang juga akan tersinggung kalau disakiti begitu. Semuanya itu adalah alasan belaka. Sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang bermusuhan dengan diri kita sendiri. Satu lagi, ya, kalau ternyata ini tidak lolos juga, itu semakin menguatkan betapa kita telah menjadi musuh untuk diri kita sendiri. Pengen nggak kita jadi orang ikhlas? Pengen, ya. Nah kita tahu ikhlas itu baik. Ya, orangnya yang nggak ingin jadi orang ikhlas, betul? Ingin jadi orang ikhlas? Kalau betul apa jadinya? Kalau seandainya barang kita dipinjam teman, sebut saja motor, waktu pinjam bensinnya pas kembaliin, iya, udah bensinnya kosong, kotor dan agak lecet-lecet. Pertanyaannya ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas. Baik, kalau seandainya ikhlas, andai besoknya beliau datang lagi pinjam motor, dipinjemin nggak? Bohong. Ya, bagaimana saya bisa ikhlas? Keluar lagi alasannya. Kenapa kok nggak ikhlas? Ya wajar lah kalau saya nggak ikhlas. Semua orang juga pasti nggak ikhlas. Itu cuma alasan. Alasan yang menguatkan betapa kita sedang bermusuhan dengan diri kita sendiri. Ya, yang namanya musuh itu pasti menginginkan musuhnya kebaikan atau keburukan. Keburukan ya. Ya, ada musuh menginginkan kebaikan bagi musuhnya. Yang diinginkan oleh musuh adalah keburukan atas musuhnya, betul? Kalau betul, dosa itu baik atau buruk? Buruk ya. Pengen nggak kita berbuat dosa? Nah, iya, enggak. Betul, enggak pengen berbuat dosa. Kalau betul, apakah dosa sudah menjadi sesuatu yang tidak menarik? Loh, dia melihat aurat, tahu aurat? Ini yang mudah-mudah. Iya, melihat aurat dosa enggak? Aurat itu menarik atau tidak menarik? Itu berarti kita betul-betul telah menjadi orang yang menginginkan keburukan atas diri kita sendiri. Udah tahu dosa kok tertarik, udah tahu dosa kok ingin. Ya, biar teman pacaran buruk. Itu berarti semakin menguatkan betapa kita telah menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Kalau ini tidak ubah, permusuhan kita akan berlanjut nanti sampai hari kiamat. Wujudnya kita akan menjadi saksi yang memberatkan untuk diri kita sendiri. Dan kita sampaikan seperti apa nanti kalau itu terjadi di hari akhir. Berarti tidak ada cara lain dan sekalian kita merubah. Kita betul-betul menjadi sahabat atas diri kita sendiri. Caranya, Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk merubah paradigma kehidupan kita dari semula bermusuhan dengan diri kita menjadi bersahabat dengan kita. Caranya, ada titik temu.
Dan titik temu di antara kita dan kita sendiri adalah amal. Dan amal di bulan suci Ramadan kan banyak sekali. Nah, kita sama-sama sepakat dengan amal di bulan suci Ramadan ini. Kesepakatannya cukup luas saja. Kita menyepakati diri kita sendiri untuk melakukan amal kebaikan ini dengan dua perasaan. Perasaan pertama adalah ta'zim. Kita melakukan amal kebaikan betul-betul karena ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menetapkan bahwa semua amal Ramadan kita lakukan betul-betul sepenuhnya hanya antara saya dengan Allah. Itu tanda bahwa kita ta'zim. Kalau kita bisa melakukan amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini betul-betul karena ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan jadi sahabat dari kita sendiri. Karena sederhana tentang ta'zim ini analogi saja, tapi analogi ini terjadi dalam pengalaman hidup saya. Tapi saya belajar, ini rupanya yang disebut sebagai ta'zim. Beberapa waktu yang lalu datang ke rumah suami istri. Suami istri dulu pernah tinggal di tempat kami, jadi santri di pesantren kami. Dia dulu kuliah di KI UGM, sudah lulus, sudah punya keluarga, sudah punya suami. Dan sore itu saya masih ingat hari Sabtu, tiba-tiba datang ke rumah. Sekarang tinggal di Jakarta. Lepas asar, kagetlah kita. Kedatangan beliau dengan suaminya. Kita bertanya, ada apa? Beliau kemudian menjawab, ketika kami bertanya, kenapa ke Jogja? Jawaban beliau, kami ke Jogja ingin ketemu Umi dan Ali. Pengen salaman sama Umi, pengen dengar nasihat Umi, pengen dengar pengajiannya kami. Karena setiap Sabtu sore memang di tempat kami ada pengajian untuk Umi. Itu jawaban beliau ketika kami tanya, ada apa jawabnya? Setelah menjawab kita, kami nanya, setelah ini kemana? Setelah ini kami pulang. Setelah ini kami pulang. Berarti ke Jogja hanya untuk ketemu kami, hanya pengen ketemu Umi dan kami. Nanti lepas panggilan kami akan ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Jangan sekalian, kalau saya dan istri merasa haru atas kunjungan beliau, kira-kira macam mana? Ini ada bela-belain dari Jakarta naik pesawat ke Jogja hanya untuk ketemu kami, bila ketemu balik lagi. Ini anak ta'zim betul kepada kami. Meskipun kami tidak ingin ta'zim seperti itu, tapi kami menyimpulkan ini anak betul-betul sangat ta'zim. Itulah kebenaran kami. Kalau seandainya kita bisa mewujudkan amal-amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ta'zim kita kepada Allah, inilah yang nanti akan membuat persahabatan itu akan ditumbuhkan. Benih-benih persahabatan itu akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul sepenuhnya karena ta'zim saya kepada Allah, bukan karena yang lain. Nah, ini juga rasanya kita perlu melihat sejauh mana kita ta'zim kepada Allah. Kita sama-sama sholat jamaah. Tadi Aisyah sebentar lagi tarawih. Dan kita sholat ini sebenarnya amal kita sholat jamaah ini amal antara kita dengan siapa? Amal antara kita dengan Allah. Itulah kebenaran ta'zim. Betul antara kita dengan Allah? Betul? Kalau betul, mana yang lebih Bapak, Ibu dan jamaah sekalian sukai ketika jadi makmum? Diimami oleh imam yang suaranya enak atau diimami oleh imam yang suaranya nggak enak? Sama atau beda? Sama atau beda? Yang belakang sama, yang depan beda.
Sama atau beda? Sama. Kalau sama lebih senang mana? Iya. Soalnya kata-kata samanya itu masih mengambang. Baik. Kalau seandainya kita diimami oleh imam yang suaranya enak, kemudian kita senang, wajar nggak? Nah, berarti sebenarnya lebih senang diimami imam yang suaranya enak. Iya. Kalau imam suaranya nggak enak, kemudian kita nggak semangat, wajar nggak? Berarti memang lebih suka kalau imam suaranya enak. Kenapa beda? Padahal yang dibaca oleh imam yang suaranya enak itu apa? Quran. Yang dibaca oleh imam yang suaranya, ini suaranya, bacaannya benar, cuma suaranya aja. Yang dibaca oleh imam yang suaranya nggak enak apa? Quran. Qurannya sama atau beda? Kalau sama, kenapa rasanya beda? Iya. Kalau Qurannya sama, kenapa rasanya beda? Kita buka puasa, Habib pesan makan dari warung makan yang sama, menunya juga sama, cuma beda bungkus. Ada yang dibungkus pakai kertas, ada yang dibungkus pakai daun pisang. Ya. Rasanya sama atau beda? Sama. Kenapa sama? Isinya sama, menunya sama, sumbernya sama. Kalau ada yang bilang ya beda rasanya antara yang dibungkus kertas sama dibungkus daun pisang. Kalau ada yang bilang beda, berarti yang dia makan adalah berarti kalau ada orang yang salat berjamaah rasanya enak kalau imam suaranya enak, dan kurang enak kalau imam suaranya kurang enak. Berarti yang dia nikmati apa? Inilah yang membuat ibadah kita tidak memberikan arti bagi kita. Persis seperti orang kalau makan yang dimakan mesti bungkusnya, isinya malah dibuang. Ini orang tubuhnya lemah atau kuat. Maka kalau orang sholat kok menikmati suaranya, sholatnya nggak ada pengaruhnya, tidak membuat ruhnya kuat, tidak membuat hatinya kuat. Iya. Apalagi kalau kemudian kalau sholat di sana aja, memang kenapa? Karpetnya baru. Udah pokoknya saya kalau sholat di situ mantap sekali, sujudnya itu udah nikmat. Itu berarti yang dia nikmati ta'zim kepada Allah atau ta'zim kepada Tentu tadi kita beribadah itu sebenarnya karena ta'zim kepada Allah. Dan satu lagi, ikhtiar agar Ramadan ini membuat kita dipersahabatkan oleh Allah dengan diri kita sendiri. Karena yang bisa mempersahabatkan kita dengan diri kita hanya Allah adalah dengan apapun amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita melakukannya dengan hati yang bahagia. Melakukannya dengan hati yang bahagia. Iya. Apapun, sedekah bahagia, puasa bahagia, tarawih bahagia. Kalau ternyata imam bacanya panjang, gimana? Bahagia? Bahagia? Kalau betul bahagia, Mas Iman, nanti tolong yang rokaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqi'ah, rakaat ketiga Al-Mulk, rakaat keempat At-Talaq, nanti pungkasnya witir Al-Baqarah. Gimana? Satunya jangan Sebenarnya bahagia. Ya, kalau kita beramal tapi hati kita tidak sepenuh bahagia, ya amal kita tidak ada bekasnya. Dua ini saja kalau saja kita bisa hadirkan selama Ramadan ini. Apapun yang kita lakukan karena ta'zim saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya melakukannya dengan hati yang bahagia. Dan insya Allah Ramadan kita akan ada hasilnya. Kita menjadi orang yang sangat menyayangi diri kita. Kita akan jadi sahabat yang baik untuk diri kita sendiri. Kita
kita akan selalu memenuhi apapun keinginan-keinginan baik diri kita sendiri. Sehingga setelah ini mudah-mudahan insya Allah tahajud ringan, memaafkan kesalahan orang ringan, ikhlas ringan, sabar ringan semuanya. Karena semuanya adalah keinginan kita, sudah sewajarnya kita memenuhi keinginan-keinginan kita dengan sukacita. Wallahu a'lam, dan sedikit ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan melimpah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kebenaran sepenuhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan adalah kekhilafan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan dan memaafkan saya, memaafkan kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.